Kami dari Kelompok 2 Padang, mata kuliah Produksi dan Pengolahan Benih yang beranggotakan. Halo, kenalin, aku Putri Aisyah dengan NIM 2310212038. Halo semua, kenalin aku Dea Zalika Putri dengan NIM 2310212014. Halo, aku Dinda Sriazani dengan NIM 2310211035. Halo, kenalin, aku Renaldi Patricio Teja dengan NIM 2310211003. Halo, kenalin, aku Hamen Mustafa Alhamdah, NIM 22105001. Pada kesempatan ini, kita bakal cari tahu lebih dalam tentang proses penangkaran benih dari kelompok tani Budi Sepakat, mulai dari produksi sampai pengolahan benih. Kelompok tani Budi Sepakat sendiri merupakan mitra dari BBI Sumatera Barat dalam kegiatan penangkaran benih. Nama Ilman gitu kan, Ilman kebetulan sebelumnya di pengurus kelompok tani sebagai sekretaris, jadi kini dipercayakan untuk ketua kelompok tani Budi Sepakat. Ya pengganti ketua yang lama karena umurnya lah tua itu kan. Sebelumnya memang basic pertanian dari ketek itu Mungkin kalau dari ketek memang iyo, tapi sebelumnya bukan usaha kok, bukan pertanian gitu kan. Banyak pernah kerja di perhotelan, pernah ke usaha percetakan gitu kan. Karena lahan kok awak punya. Oh, itu milik pribadi berarti, Pak? Istilahnya orang tua punya. Oh, Ya, turun-temurun lah ya, Pak? iya. Jadi ibarat tadi itu kalau orang yang membuat secara otomatis kan dinamika itu banyak kan. Tani itu kan tahu lah kan. Jadi barang kok lai dapat lai panen, tapi kadang-kadang orang tuh pendapatannya kurang ya kan. Jadi dicoba dulu ada wak petani kan itu tuh terasa lah seruannya. Tahun 2021. Oh, 2021. Iya, seiringan dengan Setelah COVID. 5 tahun lah, Pak? Iya. Itu tuh kami dibina oleh dari Solo ke dulu BSIP namanya. Oh, yang di Balitbu itu, Pak? Iya, yang di Sukarami. Ya, buat Ini tropik. BRMP, Pak? BRMP gitu tuh. Dari BPTP dulu itu bola betul kalau jadi BSIP gini bola betul kalau BNP. ini BNP itu kan dibinanya kan. Jadi ada beberapa orang sungguh-sungguh melaksanakan penangkap benih gitu kan. Penangkap benih itu kan istilahnya tidak semuanya yang mampu untuk melaksanakan penangkap benih gitu loh. Kan ada semacam langkah-langkahnya. Iya. Gitu apa. Benih warnanya itu Biru. yang biru, Iya. ungu ke biru tuh ke susi gitu. Iya. Berarti fasenya sampai benih apa, Pak? Biasanya, Pak? Ya benih sebar lah gitu. Sampai benih sebar, Ya, Pak? benih itu konsumsi gitu. Oh, iya. Lama apa itu kan ada prosesnya gitu kan. Ada ruginya gitu kan. Membuang paritas yang lain ya, Yang dari- tercampur lah ya, kan, Pak? Iya. Yang bukan prioritas utamanya gitu. Itu Ya yang seragam lah hasilnya, Pak. iya. Itu langsung ke jadi benih itu kan dijemur lalu disimpan di tempat yang lebih baik gitu kan. Itu 25 hari baru bisa diambil sampel gitu untuk diuji Itu ke labor. after ripening gitu ya, Pak? Iya. Yang pengeringannya kan, Pak? Ya pengeringannya awak kan setelah melalui cahaya matahari. Oh, Yang pernah melakukan penangkaran itu paritasnya anak daro, sisokan, IR42,
sama batang piaman. Oh, Itu impari gemah. Nah, impari gemah ya. Itu yang pernah melakukan penangkar ini untuk dijadikan benih gitu. Jadi kemarin tuh kan ada diskusi sama BMKG mengenai jadwal tanam yang lebih baik terhadap cuaca itu kan, musim gitu. Jadi ada musim-musimnya untuk menanam padi itu, bukan untuk benih padi itu enggak, tapi seluruhnya gitu, seluruh tanaman padi itu. Tangkar benih itu dibandingkan untuk padi konsumsi itu harganya tuh lebih bagus untuk dijadikan benih gitu. Per karung harga padi untuk konsumsi itu 4, kalau sekarang ini 4 normalnya itu 450 per karung per 60 kilo. Itu untuk yang konsumsi primernya, konsumsi. Kalau untuk penangkar itu tuh harganya tuh kemarin dijual per kilonya tuh kalau ada 14.000 per kilo. Di 600-an kalau 60 kilo Pak. Lebih 600-an lebih. 600-an lebih. Ya. Tapi kan ini kan ada proses hadir itu mengeluarkan biaya itu kan, biaya penyemuran, biaya untuk king plastiknya gitu kan. Nah, itu yang mengeluarkan biaya waktu membuat itu label gitu. Label kan BBI yang mengeluarkan gitu. Itu label itu dibanding juga. Ini itu kan ada tingkatannya. Jadi benih yang untuk dijadikan padi yang untuk dijadikan benih itu kan padi yang berlabelkan ungu akan dijadikan biru untuk dijadikan konsumsi gitu. Jadi kalau foto biasanya foto warnanya warna ungu gitu, penangkar itu. Nah, jadi ungu dijadikan biru baru untuk konsumsi gitu. Terus penangkar itu kan awak kan terdaftar dan diawasi apa namanya itu sama orang BBI itu kan. Jadi Dipantau gitu ya, Pak? Dipantau oleh orang BBI selaku pengawas benih gitu, pengawas benih BPSB itu dibantu oleh BPSB itu kan. Itu nanti kan dilaporkan jadwal tanamnya sampai jadwal panennya. Itu berarti dikoordinir tadi ya Pak? Iya, dari awal sampai akhir koordinir. Itu kan istilahnya dari tanam umur 45 hari sampai panen gitu. Nah, itu dia punya dilihatnya punya. Kalau uji lab itu biasanya diambil tuh 10 hari lah. 10 hari Pak? Iya, dari apa tuh diambil sampelnya itu 10 hari lah bisa menentukan hasil labor. Itu sampel tuh kayak kandungan dari benihnya atau apa? Itu kan biji labor tuh kan nanti tuh kan yang keluar hasilnya itu kan kadar airnya, Kadar air. daya tumbuhnya, sama paritas paritas yang lainnya kan ada tuh para pasien yang Kayak deskripsi varietas gitu Pak? Enggak? Endaknya kan kadar airnya, kandungan kadar airnya, daya tumbuhnya itu kan itu ada dilampirkan gitu. Ada kemungkinan Pak? bukan kemungkinan tapi memang ada ndak lolos ujian. Uji labor gitu kan, gagal gitu kan, misal kandung airnya lebih banyak itu kan, tapi kalau kandungan lebih banyak itu misalnya menjadi jambu balik itu kan.
Tapi kalau daya tumbuhnya lah kurang itu kebetulan gagal itu. Oh. Berarti bisa juga ya Pak, walaupun lah jadi penangkar pun Pak. Oh, iya bisa lah. Tapi rata-rata kalau lah penangkar itu kan lah tahu langkah-langkahnya kan. Tapi orang-orang yang pertama itu kan masih itu kalau menjamunya tuh terlalu lama tuh mati videonya tuh. Grogi Ya. profesional mana Pak? Iya, itu kalau apa itu kan 2 kali penyemuran gitu kan. Penyemuran tuh mulai dari jam 10 sampai jam 1 gitu kan. Nah itu besok diulang lagi itu kan. Kalau biasanya kalau untuk konsumsi kan dari pagi sampai sore gitu kan. Solusi memang tumbuh aja di barel lah. Jadi penangkar tuh nak ada yang rugi doh gitu. Oh, jadi bareh konsumsi lah Pak. Ya jadi barel konsumsi lah gitu. Bukan selalu dapat dari BBI, itu kan penangkar benih itu kan ada tuh. Misalnya penangkar benih itu ada yang benih yang berwarna ungu. Nah, warna ungu itu ada penangkarnya juga tuh. Oh. Jadi yang untuk penangkar itu kan ada grupnya. Nah, jadi di grup itu itulah untuk mencari benih. Nah, itu benih penangkar itu. Misalnya itu. Berarti Pak beli dari kawan apa tuh untuk Iya. Pak jadian benih gitu. Iya, memang itu BBI kan masuk grup itu kan. Jadi kalau kami butuh benih yang ungu, nah, itu berarti kan istilahnya kan lah di penangkar gitu kan. Itu kan membunuh istilahnya atau varietas yang utama itu kan. Kalau dalam penangkar itu memang harus tuh dalam masa vegetatif itu harus dilakukan juga sampai masa keluar malaynya. Nah, itu tetap tarif melakukan rutin tarif itu. Varietas kriteria ini kan nggak ada kriteria, tapi dalam varietas itu kan nampak yang beda tuh. Tanaman itu berbeda, tidak sedar. Kayak sesokan sama IR42 itu beda tanamannya tuh. Nah, kayak anak daro itu beda tuh. Dengan 42 dengan anak daro itu beda apanya. Jadi kan nampak itu kalau mana yang dominan ini. Kalau tanam tuh anak daro kelihatan P2 dibuang P2 tuh, dibunuh P2 tuh. BPSB ya. Jadwal panennya jadwal tanamnya tuh dia punya kan dikasih tahu ke masa vegetatif panennya kita tahu. Tapi ada dicari ke lapangan gitu Pak. Lah Sebelum kan panen. diawasi. Sebelum panen dilihatnya memang batu kan dalam melakukan bawa padi kan ini kan. Kalau pengeringan tuh penangkar itu kan rata-rata kalau setahu awak itu 4 jam, nah, itu diulang lagi sampai jam gitu. Jadi 4 jam gitu ya Pak. iya, Selama berapa hari Pak? paling 2 hari. Itu kalau hari rancak apa? Iya. Tapi kalau terlalu panas lo cuaca kena apanya Wak, masih mati lo. Pembersihannya masih pembersihan Kan setelah dirontok kan tuh kadang tercampur lo sama tanah. itu ada yang diangin ulang. dianginkan gitu. Iya, diangin ulang. Nah, ada alat khusus Pak. Diangin ulang tuh kecaro asiko ke ada apa? Angin alat angin padi. Alat angin padi. Misalnya dalam apa tadi itu habis masanya kalau ingin dilanjutkan di lapor balik. Oh. Nah, uji lapor. Jadi kadar air gitu itu nama Iya, mesti kadar daya. daya kecambah. Nah, itu kan uji kalau enggak bisa lah jadi konsumsi lah. Nah, jadi bareh lah. Tapi walaupun lah lama pun bisa tetap jadi bareh. Bisa.
orangnya setahun pasti kok. Tempat penyimpan ini kalau lihat apa lain aman. Kadang ada beberapa orang yang lah expire pun ditanam nggak sih Pak? Oh, kalau expired tuh kalau baru-baru bisa, misalnya jaraknya kan expirednya bulan 6, kiranya nanam bulan 7 itu bisa. Oh masih aman lah gitu. Itu dicaliknya daya tumbuhnya tadi itu kalau masih banyak daya tumbuhnya itu bisa disemayan gitu. Kalau misalkan lah terlambat setahun kayak gitu, Kalau lama tahun tuh nak daya tumbuh tuh lah kurang. Nggak efektif lah, nak ada ke apa bijo dari padi itu nak ada lah. lah kurang ke darah air kalau disimpan. Iya. Apa tambah pun nak ada lagi. Dari kegiatan ini, kita dapat memahami bahwa proses penangkaran benih memerlukan ketelitian mulai dari produksi hingga penyimpanan. Diharapkan benih yang dihasilkan mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok Tani Budi Sepakat atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan. Since